Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Kita akan langsung ke contohnya. Untuk konsepnya sama dengan persamaan trigonometri bentuk sederhana, namun untuk kali ini bentuknya dalam bentuk kuadrat. Untuk contoh pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X ditambah sin X sama dengan 0 untuk 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Ini ada sama dengannya ya, ditambah sendiri. Jadi untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, nah karena di sini sin X, maka kita misalkan sin X di sini sama dengan A, maka diperoleh 2A kuadrat ditambah A sama dengan 0. Sehingga kalau difaktor akan A nya di sini dikeluarkan, sehingga A dikali 2A ditambah 1. Jadi kalau ini dikalikan 2A kuadrat ditambah A, sama ya. Kemudian A nya di sini karena dia sendirian, maka A sama dengan 0 atau 2A ditambah 1 sama dengan 0. Kalau sudah, A di sini dikembalikan lagi ke dalam bentuk sin, maka sin X sama dengan 0 atau 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari penyelesaiannya satu persatu. Yang pertama, sin X sama dengan 0, maka nilai sin yang nilainya 0 adalah sin 0, maka diperoleh sin X sama dengan sin 0, maka alfanya adalah 0. Nah, dari sini kita akan memberlakukan rumus persamaan trigonometri bentuk sin dengan X1 dan X2 yang pernah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya. Jadi diperoleh dengan menggunakan rumus trigonometri fungsi sinus, maka diperoleh X-nya adalah 0 derajat dan 360 derajat. Kemudian yang kedua di sini 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga 2 sin X sama dengan negatif 1, sin X sama dengan negatif setengah, sin X sama dengan sin 120 derajat, maka alfanya 120 derajat. Sampai sini juga menggunakan rumus persamaan trigonometri fungsi sinus X1 dan X2, maka akan diperoleh nilai X-nya 120 derajat dan 240 derajat. Sehingga untuk nilai X semuanya, ini yang ini 120 derajat dan 240 derajat. Kemudian nilai X yang semuanya adalah gabungan dari persamaan pertama dan persamaan yang kedua, sehingga diurutkan dari yang paling kecil 0 derajat, 120 derajat, 240 derajat, dan 360 derajat. Selanjutnya untuk contoh yang kedua adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos kuadrat X ditambah 7 cos X dikurangi 4 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari kurang dari 360 derajat. Caranya sama, kita tentukan karena di sini fungsinya cos, maka dimisalkan cos X sama dengan P. Sehingga cos di sini diubah menjadi P. Jadi 2P kuadrat ditambah 7P dikurangi 4 sama dengan 0, seperti ini. Kemudian fungsi di sini persamaan ini
difaktorkan. 2p kuadrat ditambah 7p dikurangi 4 sama dengan 0, difaktorkan menjadi 2p dikurangi 1 dikali p ditambah 4. Sehingga dikembalikan lagi, p-nya di sini dikembalikan ke dalam bentuk cos, sehingga 2 cos X, p-nya jadi cos X dikurangi 1 dikali p diganti cos X ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga kalau diuraikan satu-satu menjadi 2 cos X dikurangi 1 sama dengan 0, atau cos X ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari penyelesaiannya satu persatu. Yang pertama, 2 cos X min 1 sama dengan 0, sama dengan 2 cos X sama dengan 1, kemudian cos X sama dengan setengah. Nah, cos yang nilainya setengah adalah cos 60 derajat. Kemudian dengan persamaan trigonometri bentuk kosinus X1 dan X2, maka akan diperoleh nilai X-nya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Langsung saja ya. Kemudian yang kedua, cos X ditambah 4 sama dengan 0. Cos X sama dengan negatif 4. Di sini negatif 4 tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena fungsi X itu adalah minimal hasilnya negatif 1 dan maksimal hasilnya 1. Jadi kalau kurang dari negatif 1 atau lebih dari 1, maka tidak memenuhi. Sehingga untuk nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos kuadrat X ditambah 7 cos X dikurangi 4 sama dengan 0, hanya ada 2, yaitu 60 derajat dan 300 derajat. Kemudian contoh yang ketiga sama. Di sini ada persamaan kuadrat fungsi sinus. Maka untuk sin di sini bisa diubah dimisalkan P, sehingga 2p kuadrat ditambah 3p ditambah 1 sama dengan 0. Jadi kalau difaktorkan, 2p ditambah 1 dikali p ditambah 1 sama dengan 0. Nah, p di sini dikembalikan lagi ke dalam bentuk sin, sehingga 2 sin X ditambah 1 dikali sin X ditambah 1 sama dengan 0. Maka 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0, atau sin X ditambah 1 sama dengan 0. Apabila sudah, selanjutnya akan mencari penyelesaiannya satu persatu. Yang pertama, sin X ditambah 1 sama dengan 0, sehingga sin X sama dengan negatif 1, sin X sama dengan sin yang nilainya negatif 1 adalah 270 derajat. Nah, apabila dibuktikan dengan rumus persamaan trigonometri fungsi sinus X1 dan X2, maka akan diperoleh X-nya hanya ada 1, yaitu 270 derajat. Kemudian yang kedua adalah 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga 2 sin X sama dengan negatif 1, sin X sama dengan min setengah. Sini yang nilainya min setengah adalah sin 120 derajat. Dan 240 derajat ini dapat dibuktikan dengan menggunakan rumus persamaan trigonometri fungsi sinus. Mencari X1 dan X2, nanti hasilnya 120 derajat dan 240 derajat. Maka nilai X yang memenuhi semuanya adalah 120 derajat, 240 derajat, 270 derajat. Nah, untuk latihannya di sini ada 5 soal. Untuk nomor 1 ini persamaan kuadrat bentuk sinus. Yang nomor 2 ini juga sinus, namun di sini perhatikan bedanya, ini ada 2x. Maka apabila kalian nanti ingin memisahkan, maka yang dimisalkan adalah sin 2x, tidak sin x saja. Maka pemisalannya misalkan sin 2x sama dengan A atau sin 2x sama dengan P. Begitu. Nanti kalau dikembalikan juga sama. Nomor 3 di sini adalah bentuk persamaan trigonometri bentuk kuadrat dengan fungsi kosinus.
Nah, di sini cos kuadrat 2x ya. Nah, 5 sin 90 derajat min 2x. Ini ada cos, ini ada sin. Maka mana yang harus diubah? Oh, ternyata yang harus diubah ini sinnya. Karena dilihat di sini 5 sin 90 derajat dikurangi 2x. Karena ini ada cos 2x, maka di sini juga harus ada cos 2x. Maka dengan menggunakan sudut berelasi kuadran pertama, disebutkan bahwa sin 90 dikurangi alfa sama dengan cos alfa, sehingga sin 90 derajat min 2x itu juga sama dengan cos 2x. Nanti ini menjadi persamaannya kosinus. Untuk yang nomor 4 ini juga termasuk persamaan kosinus. Nah, kenapa? Ini ada x, ini juga ada x. Nah, yang bisa diubah ini hanya sin kuadrat x dengan menggunakan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat x di sini harus diubah menjadi 1 dikurangi cos kuadrat x. Maka nanti akan terbentuklah persamaan trigonometri bentuk kuadrat dengan fungsi kosinus. Kemudian yang kelima di sini bentuk tangen. Maaf, ini 9 ya. Ini bentuk tangen. Kalian mengerjakan, perhatikan batas intervalnya. Jadi tidak pasti 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi perhatikan batas intervalnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.